Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel dalam riset pemasaran. Sebelum itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami dulu. Hai, nama saya Genezinta Milmi dengan NPM 2222005. Hai, nama aku Grace Fesariaci dengan NPM 22220012. Hai, perkenalkan nama saya Resa Putri Anggraini dengan NPM 22220014. Hai, perkenalkan nama saya adalah Alfian Damayanti dengan NPM 22220020. Nah, teman-teman tahu gak sih perusahaan seperti Coca-Cola atau Tokopedia tahu apa yang disukai oleh konsumennya? Jawabannya ada di riset pemasaran. Namun, untuk memahami seluruh pasar, peneliti tidak mesti harus meneliti semua orang. Disinilah peran teknik sampling sangat penting. Jadi, sampling atau sampel adalah proses pemilihan populasi dari sebagian kecil untuk mewakili keseluruhan. Melalui sampel, peneliti dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga tanpa mengurangi akurasi hasil penelitian, asalkan teknik sampling yang digunakan dengan tepat. Secara umum, ada dua kelompok teknik sampling dalam riset pemasaran. Yang pertama yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, apa sih teknik probability sampling itu? Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik probability sampling sendiri memiliki 3 contoh, yaitu simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak kepada populasi atau responden tanpa memperhatikan kriteria tertentu. Yang kedua, stratified sampling. Stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel, tetapi kita mengelompokkan para populasi atau responden berdasarkan kriteria tertentu seperti usia yang sama, pendapatan, atau tingkat pekerjaan. Nah, lalu dari setiap kelompok tersebut, setiap sampel dalam kelompok tersebut diambil salah satu untuk dijadikan sampling. Nah, yang ketiga yaitu cluster sample. Cluster sample adalah kita menggabungkan responden atau populasi berdasarkan wilayah atau area tertentu. Lalu kita akan mengambil beberapa cluster untuk diteliti. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik di mana peluang setiap anggota populasinya yang dipilih tidak diketahui. Sebagai contohnya, yang pertama adalah convenient sampling. Maksudnya adalah memilih responden yang mudah dijangkau, sepertinya pelanggan di suatu toko. Yang kedua adalah purposive sampling. Maksud purposive sampling adalah peneliti memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti hanya pelanggan setia yang menjadi responden. Yang ketiga adalah kuota sampling. Kuota sampling ini menentukan jumlah responden dari tiap kategori tanpa acak, tapi sesuai dengan proporsi tertentu. Nah, pemilihan teknik sampling yang tepat akan memengaruhi validasi hasil riset. Jika sampel tidak memenuhi populasi, hasil penelitian bisa bias dan keputusan bisnis menjadi salah arah. Nah, oleh karena itu, penelitian harus menyesuaikan teknik sampling dengan tujuan riset, karakteristik populasi serta sumber daya yang tersedia. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan pelanggan dengan produk barunya. Jika mereka menggunakan stratified sampling, maka pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan usia mulai dari lansia, remaja, serta dewasa untuk memastikan segmen pasar terwakili. Dengan demikian, hasil riset lebih akurat serta strategi pasar lebih tepat sasaran. Jadi, kesimpulannya, teknik pengambilan sampel sangat penting dalam riset pemasaran.
Jika kita menggunakan metode atau teknik pengambilan sampel yang sesuai, kita akan memperoleh data yang valid, efisien, dan juga sesuai dengan realita pasar. Jadi, ingat ya teman-teman, riset yang baik selalu dimulai dari sampel yang tepat. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.